Selamat sore kepada Bapak dosen Dewa Wiramo dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan membawakan presentasi review artikel yang berjudul Disclosure in Audit Committee Charter and Reports yang ditulis oleh Giuseppe Carcello, Dana R. Hermanson, and Terry L. Neal yang dipublikasikan di American Accounting Association Accounting Horizon volume 16 nomor 4 Desember 2002 halaman 291 sampai 304. Adapun anggota kelompok kami adalah saya sendiri, Kada Ayu Sitiasih, kemudian ada Surya Gita Apsari, Dia Utami, dan Nur Sintia Apsari. Latar belakang. Belakangan ini, banyak perhatian dan kritik terhadap kinerja Komite Audit. Hal ini ditunjukkan dengan adanya desakan dari Arthur Levitt, mantan Ketua SEC. Kemudian, Blue Ribbon Committee atau BRC yang dibentuk bertujuan untuk membuat rekomendasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dari Komite Audit. Laporan BRC ini menawarkan 10 rekomendasi yang sebagian besar diadopsi oleh SEC, Bursa Efek, dan Dewan Standar Auditing. Salah satu rekomendasi dalam BRC ini adalah meminta setiap perusahaan yang terdaftar untuk memiliki audit committee charter. Perusahaan yang terdaftar di New York Stock Exchange, American Stock Exchange, dan Sistem Kuotasi Otomatis National Association of Security Dealers Automate Quotation System atau yang disingkat NASDAQ sekarang diwajibkan untuk memasukkan audit committee charter. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh BRC terkait rekomendasi laporan komite audit harus diungkapkan dengan pernyataan proksi apakah perusahaan yang diwajibkan telah memenuhi tanggung jawab sebagaimana yang telah ditentukan. Mengingat peran penting komite audit dalam pengawasan keuangan, maka laporan komite audit dapat dipercaya karena yang pertama, upaya ke depan untuk meningkatkan kinerja komite audit akan bergantung sebagian pada pemahaman apa yang sedang dilakukan komite audit pada saat ini. Yang kedua ialah dengan memeriksa hubungan karakteristik industri, perusahaan dan auditor dengan pengungkapan komite audit, maka dapat lebih menghargai aktivitas komite audit yang bervariasi di berbagai pengaturan yang berbeda dalam memahami perbedaan struktur tata kelola perusahaan alternatif. Yang ketiga ialah terdapat kekhawatiran atas risiko kewajiban potensial yang terkait dengan audit komite charter dan laporan. Selanjutnya ialah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang pertama ialah dari Swart and Su tahun 1996 yang mengemukakan adanya kegagalan perusahaan mematuhi aturan SEC mengenai pergantian auditor dengan mengidentifikasi ketidakpatuhan luas, kemudian menghubungkannya dengan auditor non-Big Six, ukuran perusahaan yang lebih kecil, dan kesulitan keuangan yang lebih besar. Penelitian terdahulu yang kedua ialah De Short et al. Tahun 2002 yang merangkum penelitian empiris mengenai komposisi komite audit, kewenangan, sumber daya, dan ketelitian. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Surya Gita Apsari, absen 15, akan melanjutkan presentasi dari teman saya Asti. Materi yang akan saya bawakan yaitu metodologi penelitian. Jadi sampel ini dipilih secara acak, yaitu sebesar 150 perusahaan pada periode 31 Desember di akhir tahun 2000. Kemudian data kuantitatif sekunder yang diperoleh dari sumber seperti NYSE, AMEX, NASDAQ, serta pengungkapan wajib diperoleh dari membaca Final Rule Audit Committee Disclosure SEC tahun 1990A dan aturan yang diterapkan oleh pasar modal sekuritas. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, di mana peneliti mencermati isi charter dan membandingkannya dengan laporan komite audit, apakah terjadi penyimpangan. Kemudian, untuk analisis tambahan, digunakan alat analisis regresi logistik pada setiap pengungkapan sukarela. Selanjutnya, yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian yang pertama mengenai masalah dan tugas komite audit. Yang pertama yaitu BRC menekankan pentingnya keterlibatan komite audit yang lebih besar dengan pelaporan interim. Yang kedua, charter menyebutkan lebih banyak pengungkapan daripada yang sebenarnya muncul dalam laporan komite audit. Faktanya, 10 dari 12 item sukarela disebutkan dalam 10% atau kurang dari laporan komite audit. Yang ketiga, charter menyarankan bahwa komite audit cukup aktif dalam meninjau penilaian internal, item 4, dan mengawasi program kepatuhan, atau item 10. Baik, sekian materi yang saya bawakan. Untuk presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Dia.
Baik, saya Dia Utami, NIM 1981611018 dengan absen 17, akan melanjutkan presentasi dari kita mengenai hasil penelitian, ukuran rapat, dan komposisi komite audit. Ketiga bursa efek dalam penelitian ini mensyaratkan bahwa komite audit terdiri dari setidaknya 3 anggota, dan jumlah rata-rata anggota komite audit per laporan adalah 350 anggota. Jumlah rata-rata rapat komite audit adalah 354 di bawah rekomendasi BRC yang setidaknya 4 rapat per tahun. Karena ekspektasi komite audit terus meningkat, peningkatan jumlah rapat melebihi level saat ini yang mungkin dilakukan. SEC membutuhkan proksi untuk menyatakan apakah semua audit yang perusahaan tersebut terdaftar. Jika charter dan tanggapan laporan digabungkan, maka 85% dari perusahaan sampel memiliki komite audit yang sepenuhnya independen. Selanjutnya, hasil pengertian kemandirian, literasi keuangan, dan keahlian keuangan. Yang pertama, definisi independensi anggota komite audit berdasarkan standar bursa tempat perusahaan tersebut terdaftar. Sejumlah perusahaan menyebut pendapat Dewan Direksi atau BOD sebagai salah satu unsur dalam mendefinisikan independensi. Yang kedua, definisi literasi keuangan yang paling penting digunakan oleh perusahaan pada umumnya konsisten dengan definisi yang digunakan dalam laporan BRC. Yang ketiga, definisi keahlian keuangan yang paling umum bagi anggota komite audit adalah bahwa anggota tersebut memiliki keahlian akuntansi atau manajemen keuangan terkait. Selanjutnya, hasil penelitian pengawasan pelaporan keuangan. Tingkat pengungkapan untuk item yang dibutuhkan cukup tinggi dalam laporan komite audit. Dua pengamatan lainnya adalah yang pertama, sesuai charter, sebagian besar komite audit atau ketua tampaknya meninjau laporan keuangan interim sebelum pengajuan formulir 10Q. Pengawasan ini penting karena resiko pelaporan interim mencakup pengendalian yang berpotensi lebih lemah dan tidak dilakukan audit. Yang kedua, sekitar setengah dari komite audit mengungkapkan dalam charter bahwa mereka meninjau atau menyetujui perubahan akuntansi. Selanjutnya, hasil penelitian pengawasan auditor. Hasil yang berlaku adalah bahwa pengungkapan yang terkait dengan audit eksternal jauh lebih umum daripada pengungkapan yang terkait dengan audit internal. Hal ini dapat mencerminkan yang pertama, pengawasan dan interaksi komite audit yang lebih besar dengan audit eksternal. Yang kedua, komitmen komite audit yang lebih besar untuk pengungkapan terkait audit eksternal. Dan yang ketiga, tidak adanya fungsi audit internal di beberapa perusahaan sampel. Jika 1 atau 3 berlaku, maka peningkatan fokus pada audit internal mungkin diperlukan. Banyak pihak terus menghimbau agar seluruh perusahaan publik memiliki fungsi audit internal yang efektif. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cynthia. Selamat malam Pak Dewi Rama dan selamat malam rekan-rekan semua. Perkenalkan saya Ana Agung Ayunul Cynthia Apsari, NIM 1981611019, absen 18. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai hasil penelitian yang selanjutnya, yaitu analisis tambahan pengungkapan sukarela. Model regresi logistik atau logit dilaksanakan untuk setiap charter sukarela, atau item pengungkapan laporan dalam mengeksplorasi hubungan antara perbedaan pengungkapan komite audit dan karakteristik baik industri, perusahaan, ataupun auditor. Pengungkapan wajib di sini tidak diperiksa karena variabilitasnya terbatas dalam tingkat pengungkapan di seluruh perusahaan. Logit berlaku jika variabel dependen dikotomis. Misalnya, bernilai 1 jika ada pengungkapan, dan bernilai 0 jika tidak ada pengungkapan. Yang selanjutnya ialah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yang pertama ialah menemukan bahwa umumnya tingkat kepatuhan yang tinggi pada pengungkapan wajib, sedangkan pada pengungkapan sukarela lebih bervariasi tingkat kepatuhannya. Kesimpulan yang kedua, secara keseluruhan, pengungkapan sukarela lebih umum terjadi pada lembaga penyimpanan, perusahaan besar, perusahaan yang tercatat di NYSE, dan perusahaan dengan komite audit yang lebih independen. Kesimpulan yang ketiga,
Pentingnya pengendalian internal dan audit internal di industri perbankan konsisten dengan tingginya pengungkapan sukarela komite audit oleh lembaga penyimpanan. Dan kesimpulan yang keempat, ukuran perusahaan dan independensi komite audit mungkin mencerminkan sumber daya yang lebih besar atau komitmen yang lebih besar untuk mengontrol yang juga konsisten dengan pengungkapan sukarela. Yang selanjutnya ialah kelebihan dari penelitian ini. Yang pertama, judul penelitian ini telah mampu merepresentasikan isi dari penelitian ini. Yang kedua, fenomena yang ada di dalam penelitian ini sudah dipaparkan dengan jelas. Dan yang ketiga, peneliti telah menjelaskan implikasi dari penelitian ini. Sedangkan kekurangan dari penelitian ini yaitu yang pertama, peneliti tidak memaparkan grand theory yang digunakan dalam penelitian ini. Dan yang kedua, penelitian ini tidak memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan selamat malam.